Hai, selamat datang di channel Dosen Pembimbing. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan tentang Grammarly for MS Office ya. Jadi ini salah satu fitur yang memudahkan pada saat kita mau menulis karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Inggris itu. Jadi Grammarly yang saya miliki ini sudah memiliki akun premium ya, memiliki akun premium sehingga kemudian jangkauan konversinya bisa lebih luas gitu nanti. Nah, ada dua cara kita menggunakan Grammarly. Biasanya bisa menggunakan di aplikasinya langsung gitu ya. Jadi kita bisa cek suggestionnya gitu kan di sini. Atau kita coba perbaiki langsung suggestionnya, misalnya gitu ya. Oke. Nah, atau bisa juga menggunakan sebenarnya yang lebih praktis adalah menggunakan fitur add-on ya, add-in atau add-on lah, yang terhubung dengan Microsoft Word. Dari sini saya sudah saya install. Kalau kalian baru mau memulainya bisa klik di sini add-onnya, add-innya. Nah, nanti kemudian dia akan mendownload. Setelah di-download baru kemudian di-install, di-save, kemudian di-install. Nanti akan muncul gambar seperti ini di Microsoft Word-nya gitu kan. Nah, di sini saya sudah install Microsoft Word-nya. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau dibuka nanti akan ada bagian tersendiri daripada Grammarly-nya dan ada settingan-settingan yang bisa di-setting yang bisa kalian pilih. Di sini ada tambahan plagiarism kalau mau ngecek plagiarismnya, ya. Nah, bisa ketahuan ini dari mana gitu ya, plagiarism. Tapi kalau kita mau menyeting goals-nya juga bisa. Apakah settingannya general, knowledgeable atau expert misalnya, ya. Kemudian formalitas kita bisa setting formalitas dan domainnya kita bisa setting domain. Nah, ini bisa kita setting kalau kita sudah punya akun Grammarly premium gitu ya. Nah, kalau yang gratis agak terbatas sepertinya gitu. Oke. Nah, setelah kita setting, nah ini contoh teks yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, kita matikan ini, kita fokus ke Grammarly-nya ya. Oke. Nah, maka akan terlihat kata-kata yang harus diperhatikan yang di garis bawah ini ya. Kata-kata yang harus dicek, yang harus dikonfirmasi kembali. Nah, di sini ada beberapa jenis suggestion yang muncul di Grammarly gitu ya. Jadi ada yang unclear gitu ya. Unclear ini kalau menunjukkan kepada penggunaan kata this biasanya. Kalau di sini kata this, jadi umumnya akan akan berubah kalau kita ganti dengan kata it misalnya gitu ya. Ini satu lagi as well as. Nah, ada suggestion misalnya frase as well as mungkin agak tidak tepat gitu ya secara tata kalimat, maka Grammarly mensuggestion untuk mengganti dengan kata n gitu. Kita bisa klik
Apabila rasanya lebih sesuai kita bisa pakai, kalau tidak sesuai kita bisa dismiss ya, kita abaikan. Nah, ini juga begitu, kata basic terkesan tidak tepat ya, overuse ya, sehingga kemudian mereka Grammarly menyarankan untuk diganti dengan sinonim yang lebih spesifik gitu ya, kita ganti esensial misalnya. Nah, oke. Nah, menariknya adalah fitur ini gitu ya, bisa mengidentifikasi tidak hanya kata per kata ya, tapi juga satu kalimat. Jadi kita bisa mengecek satu kalimat itu apakah sudah clear atau susah untuk dibaca gitu ya, sehingga kemudian nanti akan muncul suggestion atau saran untuk mengganti gitu ya, mengganti dengan tata bahasa yang disarankan oleh Grammarly. Kalau memang rasanya lebih sesuai kita bisa klik replace ya with this version gitu. Nah, ini juga begitu, serius, kemudian disarankan menjadi Seville, ganti. Jadi enak, udah. Cuma memang kita harus mengecek keutuhan kalimat tersebut, gitu. Apakah tidak merubah tidak merubah substansi, gitu ya. Nah, tapi biasanya pengalaman saya tidak berubah secara substansi, gitu. Nah, oke. Nah, ini berguna bagi kita yang memang membutuhkan proses translasi ya, atau proofreading yang dalam waktu yang tidak lama gitu ya. Tapi kalau memang mau lebih valid, proofreader yang native itu lebih sesuai rasanya gitu ya. Karena tidak hanya kata per kata, tapi susunan paragraf dan seterusnya juga akan ditinjau gitu. Oke, nah, bisa kita ganti, bahkan sampai ke tanda baca misalnya gitu kan. Nah, seperti ini, it also ya. Jadi apakah dia merupakan satu kalimat yang utuh atau bisa dipisah gitu ya, pilihannya kan. Kalau koma splice ini kan artinya menjelaskan secara lebih spesifik gitu ya. Kalau titik artinya memulai kalimat baru. Biasanya di sini yang sesuai adalah nih, kalimat baru gitu ya. Tuh. Nah ini gitu. Karena kadang kalau kita menggunakan software translate ya, kata ini itu selalu disamaratakan jadi this gitu ya. Nah, oke. Nah ini settingan-settingan ini bisa kita cek ya. Ini kalau kita mau menghidupkan fitur plagiarismnya juga sekalian, misalnya kita ngecek grammar dan plagiarism. Nah ini kelihatan. Nah, reference data. Ini membutuhkan agar tidak terdeteksi sebagai plagiarisme, membutuhkan parafrase di sini. Jadi artinya kita harus tata kembali ya kalimat ini sehingga kemudian tidak lagi
terdeteksi plagiarism gitu. Salah satu. Nah, itu fitur-fitur yang ada di Grammarly Premium, khususnya di add-on Microsoft Word. Jadi saya rasa sangat worth it lah penggunaan Grammarly Premium untuk pengecekan tata bahasa, pengecekan artikel ilmiah yang ditulis dalam bahasa Inggris ini. Tidak ada salahnya juga kita membeli kalau memang lebih banyak manfaatnya gitu. Karena yang versi gratis terkadang terbatas dan ya rasanya nanggung gitu ya pada saat kita gunakan itu. Oke, saya kira itu yang bisa disampaikan. Selamat mencoba, tetap semangat ya. Oke.